Oke, setelah tadi kita mensimulasikan untuk cara pengisian transaksi penjualan, berikut adalah transaksi pembelian atau pembayaran titip jual. Pada dasarnya sama dengan pengisian untuk penjualan, hanya ini lawannya atau kebalikannya ya. Jadi sebagai contoh, saya isikan saja tanggal ini, kemudian diisikan nomor PO-nya, kemudian kita isikan produk dagangnya yang dibeli atau dibayar. Saya beli ini, unit 1 liter, kemudian nomor urut PO-nya, jumlahnya misalnya dibelinya 4 liter, harga per unitnya di sini kita masukkan misalnya 30.000. Jadi di sini kita bisa isikan kemudian nomor rekening di mana uang itu keluar. Dan di sini diisi kategori laba ruginya adalah persediaan. Ya, cuma ada 3 di sini. Persediaan, utang usaha, atau utang pajak. Di sini suppliernya kita isi untuk nanti kita bisa monitor kalau kita misalnya berhutang. Ini adalah kalau misalnya kita membayar barang yang kita beli dari titip jual. Jadi, kalau kita lihat di bagian PO-nya, nah ini sudah langsung karena kebetulan terpilih PO 01, supplier 2, nah ini jumlahnya. Dan ini bisa kita ganti ya menjadi nota namanya, atau bisa juga diketik ya, diganti nama lain. Ini dihapus dulu tapi ganti nama lain. Itu contoh untuk pembelian cash. Kalau misalnya pembeliannya dengan PPN bagaimana? Sama. Ini saya langsung ambil contoh saja. Sama, di transaksi yang sama, cuma sekarang ada PPN, menulisnya di mana? Di sini kita tinggal tulis PPN 10%. Di sini tidak perlu diisi, langsung ke harganya adalah 120.000, beli PPN-nya 12.000. Ya, langsung akan muncul di sini. Dan di sini kita isikan kas. Dan di sini akan muncul. Nah, di sini kita harus memilihnya adalah utang pajak. Jadi tidak diisi persediaan atau yang lain. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, di PO ini, nanti akan muncul, ini laporan PO. Dicetak PO akan muncul, oh nggak muncul ya? Oh ternyata ada yang kelupaan. Yang kelupaan adalah nomor urutnya belum dimasukkan. Ini dia, nomor urut. Oke, jadi nomor urut ini melambangkan nomor urut di sini. Ya, jadi di sini terlihat PP-nya sudah muncul. Itu untuk pembelian cash. Nah, sekarang kalau pembeliannya hutang bagaimana? Di sini saya copy lagi ke bawah untuk transaksi yang sama, tapi di sini PO-nya saya rubah PO 002. Di sini juga saya copy lagi karena ini hanya contoh ya, mungkin aktualnya agak sedikit berbeda di teman-teman. Nah, yang harus diisikan adalah di sini, ini diisikannya adalah utang usaha. Utang usaha. Nah, di sini tetap sama persediaan dan pajak. Jadi yang membedakan hanya di sini saja, di atas cash ini utang usaha. Dan sini diisi misalnya dari supplier 3. Dan kalau misalnya ada tanggal jatuh tempo, perlu diisikan di sini tanggal jatuh temponya, misalnya tanggal 6 Februari 19. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian PO-nya di sini, kita pilih yang 002, itu akan muncul termasuk tanggal jatuh temponya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian kita monitor di purchase order akan muncul nih. Dan ini kita bisa pilih misalnya PO yang belum lunas saja. Jadi berdasarkan supplier dan berdasarkan PO. Jadi kalau ini berdasarkan supplier, kalau yang ini berdasarkan PO. Karena mungkin satu supplier bisa lebih dari satu PO. Ya.
balik lagi pembelian. Kemudian kalau untuk pembayaran bagaimana? Tadi kan anggap jatuh temponya 6 Februari. Diisi saja 6 Februari. Perhatikan ini nggak perlu dilengkap ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Pengisian bisa ngurut langsung. Dan tanggal juga tidak harus ngurut. Di sini kita isi PO 02. Karena ini akan dijadikan referensi untuk pembayaran. Di sini tidak usah diisi. Di sini pembayaran utang. Ya, nomor ini tidak usah diisi, jumlahnya tidak usah diisi, jadi langsung total utangnya berapa? Ini kan 132.000. Langsung diisikan 132.000. Dan di sini diisikan uangnya keluar dari mana? Misalnya transfer bank ya, dari bank 1. Nah, di sini diisinya adalah utang usaha ya, lawan dari sini. Jadi tidak perlu ditulis lagi dua ini, tapi langsung total utang usaha di satu PO itu. Ya, dan di sini dipilih supplier 3. Supplier di sini dan nomor PO di sini akan dijadikan referensi untuk pembayaran utang. Jadi kalau kita lihat di utang supplier di sini, kita lihat ini ada pembayaran nih. Jadi sudah tidak ada utang. Kalau suppliernya tadi tidak diisi, maka dia akan kehilangan data referensinya. Jadi sebagai contoh, ini saya misalnya di pembelian, nama suppliernya tidak diisi. Ya. Nama supplier tidak diisi, begitu kita cek di supplier, dia masih berutang. Nah, jadi memang harus diisi. Kalau kita cek di bagian PO, ini sudah ada pembayaran, karena ini berdasarkan PO. PO-nya diisi, tapi suppliernya tidak diisi. Ya. Jadi yang dijadikan data referensi itu adalah di kolom, di kolom PO dan kolom supplier. Jadi jangan lupa kalau saat pembayaran untuk diisi supplier dan PO-nya agar betul ngetrace-nya. Ya. Kalau ini adalah pembayaran untuk yang titip jual bagaimana? Ini saya langsung ambil yang contoh kedua ini. Ini kita bisa isikan di sini pembayaran titip jual dan kita bisa pilih nomor titip jualnya misalnya TT001. Kalau kita masuk ke modul titip jual, ini kan kebetulan belum ada ya. Jadi kita isikan dulu misalnya 1 Januari 19. Ini nomornya TT001. Produk dagangnya ini. Nomor terima barang ini opsional, jumlahnya misalnya ada 5. Nah, perhatikan di sini sudah dibayar itu muncul secara otomatis. Ya, berdasarkan nomor ini tadi. Jadi untuk titip jual ini hanya tinggal diisikan saja barangnya. Kemudian nomor ini dijadikan referensi di modul pembelian. Jadi perhatikan di sini harus diisikan dulu modul pembelian TT001. Nanti akan muncul secara otomatis di modul titip jual ini. Nah, yang tidak muncul adalah kalau misalnya barang kembali. Nah, ini harus diisikan manual. Ya, jadi tinggal diisikan saja manual di sini, misalnya kembali, maka saldonya akan menjadi 0. Ya. Oke, untuk pembelian mudah-mudahan cukup jelas ya.